Eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang kini turut menyeret Amerika Serikat diperkirakan akan memengaruhi situasi geopolitik global, tak terkecuali Indonesia. Sektor ekonomi hingga pertahanan diperkirakan terdampak. Jika tensi perang terus memanas, lantas apa saja dampak langsung yang mungkin akan dirasakan Indonesia akibat konflik di Timur Tengah? Serangan Amerika Serikat atas 3 situs nuklir Iran pada Minggu 22 Juni 2025 langsung memicu kenaikan harga minyak mentah Brent hingga mendekati $80 AS per barrel pada Senin 23 Juni. Kenaikan ini diduga akibat ancaman Iran menutup Selat Hormuz jika AS menyerang. Apabila penutupan Selat Hormuz benar terjadi, pasokan minyak mentah dunia bisa terhambat. Pasalnya, produksi minyak dari wilayah Timur Tengah berkontribusi lebih dari 20% produksi minyak global. Sejak 2004, Indonesia menjadi negara pengimpor bersih minyak mentah. Artinya Indonesia lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor minyak. Saat ini kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sedangkan produksi hanya sekitar 583 juta barel per hari. Artinya sisanya harus ditutup dari impor. Salah satu kilang terbesar Indonesia, kilang Cilacap misalnya, masih sangat bergantung pada impor atau suplai minyak mentah jangka panjang dari Saudi Aramco, perusahaan migas milik Arab Saudi. Distribusi energi nasional dari kilang Cilacap akan terganggu apabila pengapalan dari fasilitas Aramco di Ras Tanura tersendat akibat eskalasi konflik. Dengan kondisi itu, Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Pada 2022 misalnya, saat harga minyak mentah mendekati $120 AS per barrel, beban APBN pun membengkak, serta membuat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022. Kondisi ini akan menempatkan pemerintah pada dilema fiskal. Satu sisi mempertahankan harga energi agar tetap terjangkau bagi masyarakat itu memerlukan alokasi subsidi yang besar. Di sisi lain, penyesuaian harga energi berisiko mendorong inflasi yang bisa melemahkan daya beli masyarakat. Terkait situasi ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam keterangannya mengungkapkan, salah satu cara yang bisa dilakukan Indonesia ialah dengan mengeluarkan pernyataan terkait persoalan ini. Maka kita harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran merupakan tindakan yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Namun demikian, dengan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, itu tidak berarti kita harus berada di belakang Iran ataupun di belakang Amerika Serikat. Kita harus berpihak pada perdamaian. Jadi kita harus berkoalisi dengan negara-negara yang menginginkan agar terjadinya perdamaian, tidak terjadi eskalasi perang, tapi deeskalasi perang. Tidak hanya itu, eskalasi konflik di Timur Tengah diperkirakan juga memengaruhi TNI. Lantas, apa-apa saja dampak yang akan memengaruhi militer Indonesia jika konflik Iran-Israel terus berlanjut? Analis pertahanan, Fauzan Malufti dalam wawancara dengan Kompas, Senin mengungkapkan, perang Iran-Israel akan membuat harga-harga alutsista dunia melonjak tinggi. Pasalnya, negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk memperkuat persenjataan mereka guna memperkuat sistem pertahanan. Akibatnya, rencana peremajaan alutsista TNI akan terganggu kenaikan harga alutsista. Diketahui Indonesia berencana membeli sejumlah pesawat tempur dari berbagai negara, seperti AS, Prancis, dan yang terbaru dari Turki. Dampaknya apa ke TNI? Dampaknya apa ke Indonesia? Belanja alutsista, modernisasi pertahanan kita bisa lebih lama, karena kita beli alutsista, datangnya delivery time-nya lebih lama, dan juga bisa lebih mahal tadi ya, karena demand-nya meningkat. Jadi, kalau misalnya proses modernisasi TNI kita begini-begini aja, ya makin susah kita akan mengejar modernisasi TNI. Ini juga termasuk untuk industri pertahanan Indonesia, karena supply chain kita, spare part, sensor-sensor itu, misalnya untuk kapal perang gitu ya, memang kapal perangnya dibuatnya di Indonesia banyak gitu ya, tapi sensor-sensornya, isi-isinya, senjata-senjatanya itu masih mayoritas itu impor. Jadi ini juga akan berpengaruh ke industri pertahanan Indonesia. Tak hanya itu, Fauzan juga menyoroti langkah TNI yang berencana merekrut 24.000 tamtama untuk sektor di luar pertahanan. Dengan adanya eskalasi konflik geopolitik, Fauzan menilai seharusnya TNI mengevaluasi kembali rencana tersebut. Harusnya TNI ya semakin fokus ke tugas utamanya, yaitu pertahanan dan yaitu pertahanan nasional gitu. Jadi tugas-tugas yang non pertahanan, bukan war fighting gitu, yang OMSP itu justru harus bukan dibatasi tapi dikaji ulang, apakah dengan kondisi dunia yang makin tidak stabil ini kita perlu mengalokasikan resource yang lebih banyak kepada tugas pokok utama kita, yaitu fungsi pertahanan. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah ini jelas membawa dampak yang signifikan bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Pertanyaannya, langkah strategis apa yang seharusnya diambil Indonesia untuk meminimalkan dampak negatif ini dan menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global? Bagaimana menurut sahabat Kompas?